Seberapa besar sih gaji yang boleh diambil founder dari bisnisnya untuk tetap bisa grow juga bisnisnya kok? Wah, ini nice questions nih, ini jarang ditanyain. Oke, disclaimer ya, ini POV, opinion pengalaman gue bootstrapping bisnis dari 2015. Nah ini bisa beda-beda ya, tapi kalau buat gue, menurut gue nih ya, lebih baik cash flow itu di awal priority-nya untuk company-nya dulu yang gendut, bukan kitanya. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita mau expand, hire team, kita butuh melakukan banyak strategi bisnis, kita tuh punya cash flow-nya. Simpelnya nih ya, cuman 2 cara hitung gaji yang boleh diambil pada masa merintis dan mungkin ayo kita cari tengahnya nih ya. 1, bener-bener hitung living cost si founder dulu. Jadi misalnya, kalau misalnya lo bottom budget hidup lo di 5 juta, ya mungkin nanti kita lihat nih kita bisa tarik gaji mungkin range-nya 5-7. Nah yang kedua, kalau pakai rasio itu mungkin maksimal 20-30% dari net profit. Itu maksimal setelah dipotong semua tuh mau biaya karyawan, sewa, or anything gitu ya. Misal kita dapat net profit bersihnya bulan ini 30 juta nih. Nah ingat kan tadi living cost kita misalnya 5 juta. Ya kita ambil 20%-nya. Berapa? 6 juta. Kebayang ya? Jadi kita ambil rasio yang sehat buat si company plus memenuhi living cost kita as founder. Nah itu juga berlaku buat angka bawahnya ya. Pokoknya mendekati living cost si founder. Karena nih as entrepreneur, kita tuh sebenarnya nggak perlu ambil gaji gede-gede. Cukupnya dulu aja buat hidup. Kenapa? Karena kalau misalnya puji Tuhan perusahaan kita nih net profitnya bagus, omsetnya bagus gitu ya. Nanti kan itu duitnya akan numpuk tuh. Nah pada akhir tahun kita bisa bagikan itu sebagai dividen. Nah framework kayak gini akan bikin personal dan bisnis kita lebih aman dan lebih wise. Kok gue penasaran deh, itu laba ditahan kan ya yang kita tumpuk untuk dividennya. Itu boleh didepositoin nggak sih biar pas dividen makin tebel kok? Nah boleh juga tuh. Tapi sebenarnya kalau lo pakai Neo Business buat rekening bisnis lo, actually lo gak perlu pusing mau muterin kemana. Karena dengan lo taruh di Neo Business aja, lo tuh udah dapet bunga 4,25% per tahun. Terus karena ini rekening bisnis, si Neo Business ini juga support fitur Kris. Dimana lo bisa apply Krisnya itu dengan cepat dan mudah. Pencairannya itu juga mudah, bisa 3 kali dalam sehari include weekend dan tanggal merah. Udah gitu, gratis biaya transfer sampai 90 kali transfer per bulan. Menarik kan? Wah menarik banget sih, gue coba explore ya kok. Sikat! Neo Edu Finance by Neo Bank.